Udah, mumpung kita lagi bertemu, kita berbagi tentang pendalaman tarekat. Selama ini kita sudah menghayati, bergelut, berguru. Mungkin akan ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang jadi pertanyaan saya sendiri, mungkin ya banyak orang itu sebenarnya apa sih pentingnya bertorikoh atau bertarekat? Baik, saya kira itu saya rasa. Ya kira kan belum pasti. Rasa itu kan berarti kan sudah dirasakan. Pertanyaan yang menarik sebenarnya, dan saya kira bisa menjadi pertanyaan karena banyak orang tidak menghiraukannya atau apa yang terhadap mereka. Oke, dalam bagian lain saya pernah berbicara atau berbagi bahwa kembali kepada Tuhan itu sebagaimana saya tanya di gaji buku itu adalah sistem baku. Kembali kepada Tuhan itu adalah sistem kosmis bagi kamu, bukan pilihan. Dengan tarekat itu adalah jalan kembali ke Tuhan atau jalan ke Tuhan. Timbaku sebenarnya itu tidak dapat dihindari. Pasti mutlak, lebih daripada pasti mutlak, karena tiap makhluk, bahkan apalagi manusia yang diberi kesadaran itu mutlak kembali kepada Tuhan. Jadi nggak ada pilihan. Kembali yang tidak kembali, cuma pilihannya hanya cara kembali. Cara kembalinya mau dengan cara terang atau gelap, cara sadar atau nggak sadar, cara itu terang atau gelap, atau bahasa lainnya ada nur atau zulumat. Zulumat atau dolim, zulumat nggak begitu populer ya. Dolim itu sebenarnya cara gelap, lawan daripada nur. Nah, tarekat itu sejatinya sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh para ulama itu adalah jalan ke Tuhan. Bahkan itu bisa disebut jalan khusus ke Tuhan. Karena ada juga jalan umum. Jadi jalan umum pun Tuhan itu hanya memberikan satu. Hanya satu jalan. Cuma pilihan dalam melakoni jalan itu ada dua, mau atau tidak mau. Itu jalan satu. Sebagaimana itu diungkap dalam surat Al-Insan ayat 3 itu wahadainahu sabila. Sabila itu menunjukkan pada satu jalan. Pilihannya imma syakiran wa imma kafurun. Mau melakoni jalan itu atau kufur, menolak jalan itu. Jadi pilihannya satu, pilihannya dua, jalannya satu. Pilihannya mau jalan atau tidak mau, atau bertahan, itu sama dengan menolak. Jadi Tuhan bukan buat jalan dua jalan, tapi satu jalan. Jadi satu jalan pun, mau jalan umum pun Tuhan menciptakan satu, apalagi jalan khusus. Jalan khusus tarekat ini jalan khusus. Tarekat ini ada di Quran, namanya di surat Jin kalau salah. Wa alla istaqamu ala tariqati. Kalau kalian itu istiqomah dalam tarekat itu, ada tarekat. Lasqona ma'an ghadaqo. Ketika kami akan memberikan berlimpahan mak, yaitu mak itu sebagai lambang kehidupan ya. Mak itu sebagai lambang itu air, yang kita tahu air itu adalah kebumian dalam kehidupan biologis itu, artinya lambang kehidupan.
biologis yang tidak air, karena tubuh kita pun kata para ahli itu 80% adalah air, 10-80% adalah air. Lah kalau bertorikoh itu niscaya tidak akan kekurangan, bahkan justru berkelebihan. Itu dalam surat jin. Torikoh itu jalan khusus. Kalau jalan umum untuk hidup namanya sabil ya. Wahadainahu sabila, imma syakiron wa imma kafuron. Nah itu torikoh ya. Jadi jalan kembali kepada Tuhan, jalan kembali kepada Tuhan itu tidak ada pilihan. Terus kembali sekali lagi kembali Tuhan itu tidak ada pilihan. Dan peta hidup sebenarnya adalah begitu. Yang umum itu jalan kepada Tuhan ya, karena asalnya dari Tuhan, juga kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau surat Baqarah, kalau itu surat apa namanya itu ada bagian lain itu apa namanya, lillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umuru kulluh. Jadi segala rahasia langit dan bumi hanyalah Allah atau milik Allah, dan kepadanya lah setiap urusan akan dikembalikan atau akan, jadi termasuk urusan apapun ya, dan setiap setelah setiapnya itu akan, sebenarnya tidak ada pengecualian. Kembali kepada Allah adalah hal yang mutlak, pilihannya adalah cara kembali. Thariqat ini adalah cara kembali yang dilakukan secara sadar ya, secara sadar, karena tadi pilihannya kembali kepada Tuhan itu secara sadar atau secara tidak sadar, secara terang atau secara gelap. Nah, thariqat itu adalah tuntunan apa namanya untuk kembali kepada Tuhan secara sadar. Nah, secara sadar ini ada dua. Secara sadar ya, secara sadar itu yang pasti adalah atas bimbingan ya, atas bimbingan dari Rasul, yang itu zaman Rasul dan Nabi. Nah, Nabi, Rasul itu adalah pembawa wahyu. Wahyu adalah sifatnya metafisika. Nanti kalau kita buka di surat 51, karena Allah tidak mungkin berjalin langsung dengan manusia kecuali lewat wahyu. Wahyu bentuknya adalah metafisika atau min waron hijab. Sesuatu ada di balik hijab, dan hijab itu adalah benda, itu serba benda. Ya, di balik benda adalah tan benda ya, tan benda itu adalah, kalau benda itu digambarkan fisika, tan benda berarti tan fisika atau metafisika. Sifat wahyu wujudnya adalah metafisika, dan itulah yang Rasul membawanya. Dan yusila rasulah, Tuhan mengutus Rasul biidnihi ma yasha, sesuai dengan atas izinnya dan kehendaknya, sehingga wasilah itulah sebagai penghubung atau penyambung atau jembatan antara Tuhan yang berada di aras atau berada di langit atau berada di akhirat ya, yang dimaliki yaumiddin. Tuhan ada di dunia yang tidak mungkin berjalin langsung, maka harus ada penghubung atau penghantarnya. Jalan kembali kepada Tuhan thariqah yang secara sadar, secara terang itu lewat wasilah. Lewat wasilah itu penghubung, penghantar, dan itu wasilah ada pada Rasul. Pada zaman dulu Rasul dan Nabi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan secara dzurriyyah Muhammad sebagai Nabi sudah khatam, maka dilanjutkan adalah pewaris Nabi, yaitu para ulama. Tapi ulama yang khusus ya, bukan ulama semuanya. Ulama yang mengadakan suluk, yaitu ulama yang mengembangkan suluk dan mengajarkan suluk. Lah suluk itulah salah satu amaliyah dalam thariqah. Amaliyah dalam thariqah. Suluk adalah suatu perjalanan atau satu teknologi atau satu cara mutu qobla anta mutu, atau satu cara mati sakjroning
begitu kembali kepada Tuhan adalah mutlak, padahal jalan kembali kepada Tuhan adalah toriko sebenarnya adalah mutlak apa tidak? Nah, tinggal dijawab. Kalau kembali kepada Tuhan adalah mutlak dan jalan kembali kepada Tuhan namanya toriko, jadi toriko juga mestinya mutlak. Hanya kenapa kita juga tidak begitu menyadari seperti itu? Nah, itu nanti kita bicara di bagian lain. Yang jelas di sini bahwa toriko itu sebenarnya mengikuti pengertian kaidah atau rumus bahwa kembali kepada Tuhan itu mutlak, maka toriko juga mutlak. Ya, para ulama sudah menyediakan dulu ada jalur-jalur kepada Tuhan, ada syariat, toriko, hakikat, ma'rifat. Tapi kita bicara pada torikohnya dulu toh, nanti hakikat itu hasil daripada toriko, ma'rifat hasil daripada toriko. Ini toriko di sinilah. Nah, nanti apa itu toriko, bagaimana toriko, mungkin nanti kita bisa bicara di lain kesempatan. Nah, supaya nanti melengkapi dari yang lain, mungkin pemirsa bisa menambahkan pertanyaan saya tadi. Meskipun kita serumah, tapi kalau ini nggak bisa bicara langsung, nggak bisa saling memahami, saling mendalami dan lain sebagainya. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita semua. Moga ditambahi supaya lebih rapi. Terima kasih atas kesempatan ngetek. Ada kopi ya? Kopi ini teh, harusnya tutup. Tadi ada satu pertanyaan, apa pentingnya torikoh? Yang tadi sudah dijelaskan banyak lebar tentang torikoh, yang intinya torikoh itu adalah jalan. Dan itu yang menjadi pertanyaan adalah jalan kemana? Ya, tadi jalan kembali kepada Tuhan. Nah, yang mau kembali kepada Tuhan itu apanya? Sebenarnya kalau kita melihat diri kita ini adalah terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, kita hidup di dunia ini, maka kalau banyak orang sudah memahami dan mengerti, sudah tahu bahwa manusia hidup ini akan mati, itu sudah pasti. Nah, kata-kata tadi sudah baku. Tapi bakunya seperti apa nanti kalau jasmani? Karena nanti kalau diri kita ada jasmani dan rohani, jasmani pun nanti akan kembali, dan mungkin rohani juga akan kembali. Bukan mungkin, mutlak kita akan kembali juga. Mutlak kembali. Akan rohani pun mutlak kembali kepada sang maha rohani. Nah, jasmani, kembalinya jasmani ini adalah mati jasad, yang karena jasmani ini dari beberapa unsur juga, ada unsur tanah, air, api, dan udara. Nah, nanti mati jasad itu di kuburan nanti akan kembali menjadi yang tanah menjadi unsur tanah, yang air menjadi unsur air, yang udara menjadi unsur udara, dan yang api menjadi api, menjadi unsur api kembali. Nah, sedangkan ini yang rohani ini juga akan kembali. Nah, inilah yang
untuk kembalinya rohnya kepada Tuhan inilah sebenarnya yang disebut dengan thariqah. Nah, thariqah itu untuk kembalinya ruh ke maha ruh. Nah, padahal jasmani untuk kembali yang dari asalnya tanah menjadi tanah di dunia ini adalah istilahnya jasmani ini untuk hidup di dunia ini untuk bisa sempurna jasmaninya itu karena dunia itu banyak berbagai macam benda dan itu ada ilmu, maka jasmani ini untuk bisa menguasai dunia ini membutuhkan panca indera, entah itu mata, telinga, dan pikiran. Dan itulah menjadi akal. Dan dia untuk melihat semua benda itu untuk bisa diketahui, dan itu perlu pendidikan, perlu sekolah. Dan sekolahnya di dunia itu dengan panca indera atau dengan akal atau dengan pikiran. Padahal semampu-mampunya atau sepintar-pintarnya, sepuncak kepada panca indera itu, entah pendidikan itu sampai kepada profesor menjadi dokter, semuanya juga akan mati, dan matinya itu akan kembali kepada unsur tanah tadi, karena kepintaran itu ditinggal tidur aja sudah hilang, apalagi mati sudah tidak ada panca indera, sudah tidak ada akalnya sudah tidak ada. Nah, ini jasmani. Sedangkan kalau rohani, nah rohani untuk bisa kembali kepada maharuh itu tadi dikatakan dengan thariqah, dan itu sebenarnya merupakan satu kalau dunia itu pendidikan. Nah, thariqah itu juga merupakan satu sekolah, bagaimana sekolah ruh ini bisa kembali kepada Allah, ke maharuh. Dan mestinya wajib ya, karena itu mutlak. Dan itu wajib. Ini mutlak ini masih pilihan. Thariqah itu untuk untuk belajar atau belajar rohani, dan itu mutlak untuk bisa kembali kepada Yang Maha Roh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa atau belajarnya roh itu? Sementara kalau jasmani belajar sudah sekolah-sekolah sudah ada universitas berbagai macam, mereka di dalam negeri maupun luar negeri, profesor-profesor juga banyak sekali yang sudah intelek-intelek semua. Nah, sedangkan kalau roh ini belajarnya di mana? Karena ini penting, tanpa sekolah itu juga tidak bisa untuk bisa kembali kepada maharuh. Nah, maka sedikit kami mengenalkan bahwa saya sudah sekolah di tarekat. Tadi kan pentingnya tarekat ya, maka ada tarekat yang saya sudah sekolah di situ, ya tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Nah, di situ sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana roh itu mau kembali kepada Allah. Dan di situ kalau saya gambarkan, kalau jasmani belajar itu harus melalui akal pikiran dengan panca indera, dan ada benda diteliti sampai dengan menjadi urean-urean yang sudah
secara analitik, secara sistematik juga akan menjadi objektif atau bisa dikatakan ilmiah. Itu harus ada subjek dan ada objek, karena ada yang diteliti. Nah, di sini di dalam roh ini ada perbedaan. Kalau di jasmani ini untuk mengilmui sehingga ilmu bisa bertambah, itu harus meneliti sehingga bisa menjadi ilmu pengetahuan, menjadi ilmiah. Tapi perbedaan kalau di tarekat ini lain. Lainnya apa? Justru kalau di jasmani itu meneliti di laboratorium adalah benda, di laboratorium menjadi pengetahuan. Tapi kalau di tarekat ini adalah melaboratoriumkan diri. Dan diteliti, yang dianalisa adalah diri sendiri, masuk dengan sistem yang sudah yang sudah diajarkan dalam sekolah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini. Dan ini harus dialami sendiri sehingga pengetahuannya itu jelas. Kalau orang Jawa mengatakan cetha welo-welo, karena dia mengalami sendiri. Praktek sendiri sehingga bisa bawah bimbingan guru wali yang muda. Dan di situ karena dalam sekolah itu sudah jelas gurunya adalah yang mewarisi wasilah yang sudah diwariskan dari Rasulullah. Ini ada pertanyaan lagi karena berhubung dengan guru. Bagaimana untuk kita memilih guru, menyambung tadi seperti jasmani saja, pendidikan di jasmani saja kita misal guru ada yang misal berguru dengan profesor. Kalau di rohani guru yang baik dan benar itu ciri-cirinya seperti apa? Baik, itu nanti untuk episode kedua ya. Ini kita simpulkan bahwa tarekat itu adalah jalan ke Tuhan dan mutlak. Tuhan kembali kepada Tuhan yang mutlak. Tarekat adalah jalan kembali kepada Tuhan mutlak, yang bedanya adalah kembali pada terang atau sadar atau tidak sadar. Kalau kembali dengan sadar itu dengan terang ya, dengan terang tadi, dengan berguru dan melalui guru yang wasilah. Kalau kembali dengan gelap atau tidak sadar, itu berarti yang tanpa bimbingan guru, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu ya. Nanti untuk itu dari guru yang siapa itu nanti dilanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, ini tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Hanya saja jangan ikut-ikut kami, jangan ikut-ikut kita ya, karena kita dianggap syirik, sesat dan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.